Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita masih berbicara soal Melkisedek, tapi kita saat ini berbicara tentang pelayanan keimaman Melkisedek ketika dia membawa roti dan anggur. Mari kita baca dulu Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Jadi dalam pelayanannya itu Melkisedek ini membawa roti dan anggur. Nah, kalau kita melihat pelayanan imam itu adalah dia pertama melayani Tuhan dengan demi umat, dia membawa korban, dia harus membawa persembahan, korban persembahan. Kemudian imam juga ada dua sisi lagi, dia melayani umat demi Elohim yang diperantarainya gitu ya. Nah, jadi si Melkisedek ini dalam melayani umat, dia bawa anggur dan roti. Ini berbicara apa ini? Ya, secara sederhana, karena kebutuhan manusia itu adalah firman dan roti, maka anggur bisa disebut menggambarkan firman Tuhan, pewahyuan ya, atau pemahaman mengenai Elohim itu. Sementara roti, ya kebutuhan fisik manusia. Nah, keimaman Melkisedek melayani dua sisi ini ya, baik dia memberikan firman maupun dia memberikan roti juga. Nah, kita beri contoh-contoh dulu lah ya, imam-imam yang keimaman Melkisedek yang di perjanjian baru itu yang melayani. Ya, tentu pertama kita lihat contoh Yesus dulu lah ya. Yesus itu melayani, memang dia didukung, ada tim keuangan gitu, ada orang perempuan-perempuan kaya yang digerakkan Tuhan mendukung pelayanannya. Ya, Yudas itu yang pegang itu. Dan itu kerelaan ya. Tapi pelayanan Yesus itu dia memberikan firman dan roti ya. Dia tidak pernah bikin kolekte dari orang banyak. Ayo, aku udah ngasih firman, ya bikin kolekte supaya kumpul untuk kami ini ada 13 orang gitu. Bukan begitu ya. Jadi bahkan Yesus juga ketika lihat 5.000 orang itu susah, kayaknya nggak ada, udah berapa hari mereka mengikuti aku belum nggak makan. Yesus tanpa diminta itu dia berikan firman, tapi dengan mujizat ya, 5 roti 2 ikan ya. Jadi pelayanan Yesus itu memberikan firman dan memberikan roti ya. Tapi ingat, yang diutamakan adalah firman dulu. Karena kalau kita lihat dalam Yohanes 6 itu ada kasus di mana Yesus membuat mujizat itu, di situ saudara bisa baca ya. Ketika orang banyak mencari Yesus lagi karena dia sudah makan roti, udah kenyang, Yesus tegur dia. Kamu cari aku kan karena kamu sudah lapar makan roti jasmani dan kamu kenyang ya. Jadi kamu cari aku karena kamu cari roti jasmani itu. Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk itu. Bekerjalah untuk roti hidup yang akan kuberikan itu. Itu hanya tanda aja roti jasmani itu. Yang sebenarnya akulah roti hidup yang kau harus makan aku, minum aku gitu ya. Nah, jadi keimaman Melkisedek pelayanannya memang imam firman dan roti, tapi tetap firman ini yang harus nomor satu ya. Oke, kita lihat juga contoh yang kedua, rasul-rasul itulah ya. Atau uang gereja mula-mula dulu lah, kita lihat uang gereja mula-mula itu yang ketika hari Pentakosta itu setelah itu terjadi ya, jemaatnya berkumpul, khotbah 3.000 orang, apa semua Petrus bertobat, Petrus berkhotbah dan 3.000 bertobat. Itu orang yang memberi kas uang gereja itu digerakkan aja, ada orang-orang kaya punya ladang 2 barangkali, punya rumah 2, dia jual, berikan itu. Dan uangnya langsung dibagi-bagikan ya kepada orang-orang semua anggota sesuai kebutuhannya. Tapi kemudian berkembang, kalau para rasul termasuk Paulus juga itu, dia akan fokus kepada orang-orang miskin ya. Pelayanan uang gereja itu bahkan janda-janda yang memang benar-benar janda itu harus didukung rutin itu ya. Jadi pelayanan keimaman Melkisedek yang contoh para rasul itu juga sama, memberitakan firman dan roti ya. Tapi waktu itu ada masalah sedikit ya, akhirnya 7 orang dipilih, udah kamu urusin yang roti ini, kami para rasul fokus kepada firman ya. Tapi intinya pelayanan keimaman Melkisedek itu adalah pelayanan firman, bagikan firman dan juga bagian roti ya, khususnya untuk orang miskin ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba dulu melihat atau terapkanlah dulu sebentar ke dalam kekristenan ini ya. Karena saudara jangan berpikir bahwa, karena sekarang gini ya,
orang-orang yang melayani firman dalam dunia kekristenan itu sudah bukan keimaman Melkisedek. Kenapa? Karena itu profesi, ya. Pendeta itu profesi sekarang. Jadi itu sesuatu pekerjaan, ya. Kayak jual profesi itu gini loh. Dia jual jasa atau jual barang, itu dia berhak dapat untung, ya. Misalnya kalau saya pengusaha lah, ya, saya bisa pengusaha itu tidak harus jual barang, bisa jual jasa. Misalnya saya insinyur, ya, saya bisa jual jasa. Memang kadang-kadang juga saya jual jasa begitu, ya, hitung-hitung bangunan sederhana begitu, ya, saya dapat uang. Itu memang pekerjaan sekuler, katakan saya begitu. Itu wajar saja. Memang begitulah, ya. Nah, orang cari duit dengan cara dagang, baik dagang barang maupun dagang jasa, ya. Nah, dalam dua kekristenan sekarang itu udah jatuh oleh ajaran Ijabel Biliam Nikolaus, sehingga orang yang melayani firman dalam dunia kekristenan itu kayak dagang. Ya, apa yang didagangkan? Ya tentu jasanya sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai pelayan apalah, pokoknya jasa lah, ya. Ada juga yang jual yang itu barang, ya, berupa buku-buku lah, berupa ada yang langsung itu katanya ini minyak urapan, ini katanya diurapi Tuhan, ini udah saya doakan ini, ya. Ada yang jual sapu tangan barangkali. PD-nya dagang lah intinya, ya, di dalam dunia kekristenan. Itu bukan pelayanan keimaman Melkisedek yang model begitu. Itu keimaman yang gak jelas. Imam Harun juga enggak, ya, keimaman yang sudah kita bahas itu, ya. Jadi imamnya gak jelas, ya. Tapi sudah begitulah dia, sudah menjadi profesi. Saya juga pernah begitu, 10 tahun kurang lebih saya menjadi pendeta resmi, dalam arti saya dapat gaji, ya. Belum lagi kalau khotbah sana sini dapat salam tempel, salam dulu kita bilangnya salam Pentakosta gitu lah, ya. Ya, tapi itu wajar dalam kekristenan. Cuman itu dalam keimaman Melkisedek itu tidak ada contohnya. Di mana Paulus itu khotbah terus dia dapat duit atau kumpulin kolektor atau apa? Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi dari mana dong uang keimaman Melkisedek ini? Dari mana orang-orang yang melayani dengan pelayanan keimaman Melkisedek? Ya bisa aja melalui seperti kayak Elia itu. Bisa juga dari burung gagak, bisa dari janda, bisa dari dia kerja sendiri kayak Paulus, ya, sebagai tent maker. Jadi tidak ada, memang agak sulit kadang-kadang ngebedainnya. Kadang-kadang dunia kekristenan ini nyomot-nyomot ayat dia terapkan untuk membenarkan bahwa misalnya janganlah engkau memberangus lembu yang sedang mengirik. Jadi saya memberitakan Injil, saya harus hidup dari Injil dan sebagainya. Itu sebenarnya beda, ya. Makanya konteksnya itulah. Dunia kekristenan pelayanan keimamannya jelas bukan Melkisedek, jelas itu, ya. Karena uang denominasi itu yang terutama bukan untuk orang miskin, enggak, bukan untuk pelayan-pelayannya itu, untuk pendetanya, untuk bangun gedungnya, untuk apa, untuk mendukung pelayanan pendetanya, ya, uangnya itu bukan untuk orang miskin, ya. Jadi itu juga bukan, itu ada sistem gajinya, itu profesi lah, udah, ya. Ya, yang ngerti lah, ya. Karena saya sudah pernah juga mengalami itu, sistem seperti itu, dan juga pernah, ya, sekarang ini udah 25 tahun kurang lebih saya di luar itu, luar sistem. Sama aja, Tuhan pelihara juga, ya. Karena kita ini kan melayani Tuhan, ya. Tapi beda, ya, saudaraku, ya. Pelayanan keimaman Melkisedek, dia memberikan firman Tuhan itu gratis. Engkau mendapat gratis, berikan gratis itu. Engkau gak punya hak untuk mendapatkan tarik uang dari jemaat, tarik apalagi ajaran palsu, persepuluhan, buah sulung, janji iman, macam-macam, tipu-tipu semua itu. Engkau gak punya hak, ya. Berikanlah itu, ya, secara gratis. Setelah itu, walaupun kita punya hanya 5 roti 2 ikan, ya itu berdoalah supaya kita juga jadi berkat, ya. Dan kalau terkumpul uang, ya itu nomor 1 orang miskin. Jadi kalau saya nasihatkan saudara, kalau saudara, saya ingin dukung pekerjaan Tuhan, berikan uangmu kepada orang miskin. Itulah engkau dukung pekerjaan Tuhan dengan sistem keimaman Melkisedek, ya. Jangan kau pikir pekerjaan Tuhan itu yang di mimbar-mimbar itu. Enggak, itu pekerjaan pendeta itu, ya. Itu butuh memang duit dia, ya, pendetanya yang butuh duit, bukan Tuhan yang butuh duit. Tapi kalau mau pekerjaan Tuhan, Alkitab mengatakan engkau harus perhatikan, berikanlah uangmu yang memang kau rela, berikan pada orang miskin, ya. Terutama seiman dulu, orang-orang yang seiman, yang miskin itu kasih, ya. Itu mendukung pekerjaan Tuhan dengan sistem keimaman Melkisedek. Oke lah, jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya begini, tergantunglah saudara dan saya ini kita melayani dalam sistem apa. Kalau dalam sistem kekristenan, ya silakanlah. Engkau akan mendapatkan uang, gaji atau apa, kau mendapatkan jabatan, kau mendapatkan hormat manusia, ya silakan. Kalau memang itu panggilanmu ke situ, ya. Tapi saya bilang kalau
Saudaraku, ada pelayanan di luar sistem itu. Banyak orang Kristen tidak tahu itu ya, bahwa ada pelayanan di luar, ada mimbar di luar sistem kekristenan. Saya sudah nulis tuh bukunya. Kalau saudara mau, saudara bisa bikin WA-nya itu di kolom komentar, nanti saya akan kirim bentuk PDF-nya. Hanya tulisan singkat, 19 halaman aja. Menjelaskan bahwa dalam setiap zaman gereja ada pelayanan di luar sistem. Yesus juga melayani di luar itu kok. Ya, di dalam sistem Yudaisme kan Yesus nggak di situ. Yesus tuh mimbarnya tuh langit, bukit, laut, itu di mana? Ya, jangan sempat juga. Rasul-rasul juga begitu. Ya, di luar itu, di luar sistem Yudaisme ya. Oke lah. Kesimpulannya, kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk melayani dalam sistem keimaman Melkisedek, bagikanlah firman itu gratis ya. Dan biarpun kita cuma punya 5 roti 2 ikan, berdoalah supaya kita juga jadi berkat secara roti jasmani ya. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk itu. Haleluya, amin.